Angin malam berhembus lembut di lereng Gunung Lawu, menembus celah dedaunan pinus dan menyentuh wajah Jatmiko yang termenung di beranda rumah kayunya. Sejak beberapa minggu terakhir, tidurnya tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali mata terpejam, ia melihat sosok lelaki tua berambut putih, mengenakan jubah abu-abu, berdiri di tengah kabut sambil memanggil namanya dengan suara bergema. "Waktumu wis cedhak, Jatmiko. Waktumu sudah dekat." Awalnya ia mengira itu hanya bunga tidur. Mungkin karena terlalu sering membaca kisah sejarah Jawa di perpustakaan kampus. Namun mimpi itu terus berulang, selalu di tempat yang sama. Sebuah padang kabut di kaki gunung, dengan gemerincing gamelan dari kejauhan dan aroma dupa yang samar. Dalam mimpi terakhir, lelaki tua itu memperkenalkan diri, Sabdo Palon, penasihat terakhir dari zaman Majapahit. Sosok yang dalam cerita rakyat dikenal sebagai penjaga janji leluhur Nusantara. Desa Watu Kendhit, tempat Jatmiko tinggal, memang menyimpan banyak kisah tua. Orang-orang desa percaya di hutan sebelah timur terdapat petilasan Majapahit, tempat para pendeta zaman dahulu bertapa. Namun bagi Jatmiko, semua itu hanya legenda, sampai malam ini. Saat jarum jam menunjuk tengah malam, angin berhenti. Dari kejauhan terdengar suara gamelan halus, seperti datang dari balik bumi. Jatmiko berdiri dan melangkah keluar. Langit Lawu diselimuti kabut tipis, dan bulan tampak seolah menatapnya. Tiba-tiba, tanah di depan rumahnya bergetar ringan, diikuti suara seperti desir bisikan dari dalam bumi. Ia menatap ke arah suara itu dan menemukan batu besar berlumut di bawah pohon beringin, batu yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Ketika disentuh, hawa dingin merayap dari jari hingga ke dada. Di permukaannya terukir simbol lingkaran dengan 4 garis menyilang, mirip lambang matahari Majapahit. Jatmiko tertegun. Dalam sekejap, pandangannya kabur. Dunia seolah berputar, dan ia merasa tubuhnya tersedot ke dalam pusaran cahaya samar. Ia terbangun di tempat asing. Di hadapannya terbentang halaman luas dengan pendopo kayu megah, diapit 2 arca raksasa penjaga. Dari kejauhan terdengar suara gamelan dan kidung Jawa kuno. Tubuhnya gemetar. Di hadapan pendopo, berdiri sosok yang pernah ia lihat di mimpi, Sabdo Palon, dengan tatapan dalam yang menembus jiwa. "Anak zaman anyar," ujarnya pelan. "Kau telah memanggilku tanpa sadar. Darahmu menyimpan janji lama." Jatmiko mencoba berbicara, tapi suaranya hilang ditelan angin. Sabdo Palon berjalan mendekat, membawa tongkat dari kayu cendana. "Majapahit runtuh bukan karena kalah," katanya lirih, "tetapi karena manusia melupakan akar dirinya. Leluhurmu menitipkan api pada generasi yang akan datang, dan kini api itu menuntut untuk bangkit." Mendadak semua cahaya padam, menyisakan suara detak jantung Jatmiko. Lalu dari langit jatuh seberkas sinar ke tanah, membentuk pusaran bercahaya di bawah kaki Sabdo Palon. "Datanglah ke Watu Kendhit yang sejati," suaranya menggema. "Bukan yang kasat mata, melainkan yang tersembunyi di bawah bumi." Seketika Jatmiko terbangun di tempat tidurnya. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi punggung. Di luar, ayam jantan berkokok, menandai pagi. Tapi di telapak tangannya, ia menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ukiran kecil berbentuk lingkaran matahari seperti yang tertera di batu semalam. Hari itu, hidup Jatmiko berubah. Ia merasa dipanggil oleh sesuatu yang lebih tua dari sejarah, lebih dalam dari ingatan manusia. Sejak saat itu, suara Sabdo Palon terus bergaung di kepalanya, menuntunnya ke awal perjalanan besar, membangkitkan kekuatan leluhur yang telah lama tertidur di perut bumi Nusantara. Sejak malam itu, Jatmiko tidak lagi hidup dengan ketenangan biasa. Setiap langkahnya di desa Watu Kendhit seolah diiringi pandangan tak kasat mata. Penduduk desa memandangnya dengan rasa ingin tahu. Mereka melihat perubahan pada diri Jatmiko, sikapnya menjadi lebih pendiam, matanya sering menatap kosong ke arah Gunung Lawu, seolah mendengarkan sesuatu yang tak didengar orang lain. Namun dalam hatinya, suara itu selalu ada, bergema dari kedalaman kesadaran. Temukan padepokan Watu Kendhit yang sejati. Pagi itu, Jatmiko memutuskan untuk mendaki ke sisi timur hutan, tempat yang oleh warga disebut Alas Tirta Kencana. Di sanalah,
Menurut cerita para tetua, berdiri sebuah pendopo tua yang sudah lama ditinggalkan. Jalan menuju sana dipenuhi akar pepohonan besar yang menjalar seperti urat kehidupan bumi. Burung-burung diam. Hanya desiran angin yang menembus celah dedaunan menemani langkahnya. Setelah berjam-jam berjalan, Jatmiko tiba di sebuah pelataran lapang. Di tengahnya berdiri bangunan pendopo dari kayu jati hitam, lapuk dimakan usia, namun masih menyimpan wibawa yang aneh. Ia melangkah perlahan ke dalam, dan di sana, di tengah ruang utama, terdapat sebuah meja batu besar dengan ukiran simbol yang sama dengan yang ada di telapak tangannya. Di sekelilingnya tergantung pusaka tua, keris berkarat, tombak patah, dan gong kecil yang seakan menunggu untuk dibunyikan. Hawa di dalam pendopo terasa berat, penuh dengan energi yang tak dapat dijelaskan. Tiba-tiba, dari pojok ruangan terdengar suara gamelan halus, sama seperti yang terdengar dalam mimpinya. Jatmiko menoleh cepat, tapi tak ada seorang pun. Suara itu justru semakin jelas, berpadu dengan bisikan halus dalam bahasa Jawa kuno. Ia menutup mata, mencoba memahami arti kata-kata itu. Padepokan iki ora kanggo wong sing mung nyawang, nanging kanggo sing gelem nyawiji. Tempat ini bukan untuk yang hanya memandang, tapi untuk yang mau menyatu. Dengan hati-hati, Jatmiko mendekat ke meja batu. Di permukaannya terdapat ukiran berbentuk lingkaran berlapis 7. Di tengahnya sebuah titik kecil berwarna merah samar. Ia menyentuhnya, dan tiba-tiba lantai di bawah kaki bergetar. Udara di sekitar berubah menjadi dingin, dan dari dinding-dinding pendopo muncul cahaya samar berwarna biru kehijauan. Ukiran-ukiran di batu itu mulai bergerak, seolah hidup. Dari celah lantai muncul asap putih membentuk sosok bayangan tinggi. Suara berat bergema. Siapa yang membangunkan tidur para leluhur? Jatmiko menelan ludah, lututnya lemas. Namun entah dari mana datangnya, keberanian yang aneh muncul dalam dirinya. Aku Jatmiko, katanya terbata. Dipanggil oleh Sabdo Palon untuk menemukan padepokan Watu Kendhit sejati. Suara itu terdiam sejenak, lalu perlahan berubah menjadi tawa berat. Bukan tawa manusia, melainkan tawa bumi yang tua. Sabdo Palon, gumamnya. Berarti waktu sudah hampir tiba. Dari balik kabut, sosok bayangan itu menampakkan bentuk lebih jelas. Seorang pria bertubuh besar dengan sorot mata seperti bara api, berpakaian seperti penjaga kerajaan lama. Namaku Ki Banaspati, penjaga gerbang antara dunia kasat mata dan dunia asal-muasal. Padepokan ini bukan sekadar tempat, tetapi pintu antara dua kesadaran. Ia berjalan mengitari Jatmiko, menatapnya dari ujung rambut hingga kaki. Kau membawa tanda leluhur di tanganmu, tapi belum memiliki kekuatan untuk membukanya. Ia mengangkat tongkatnya, menancapkannya ke lantai. Seketika, batu di tengah pendopo memancarkan cahaya merah. Di permukaan batu muncul bayangan wajah-wajah manusia. Lelaki tua, perempuan muda, prajurit, dan pendeta. Inilah roh para penjaga Watu Kendhit, kata Ki Banaspati. Mereka menunggu pewaris yang layak. Cahaya semakin terang hingga seluruh ruangan dipenuhi getaran yang membuat Jatmiko hampir pingsan. Namun di tengah pusaran cahaya itu, ia melihat bayangan Sabdo Palon berdiri di belakang Ki Banaspati, menatapnya dengan senyum tenang. Suara Sabdo Palon terdengar di telinganya. Jangan takut, gerbang pertama telah kau temukan, tapi hanya hati yang bersih bisa melewati pintu berikutnya. Tiba-tiba semuanya meredup. Ki Banaspati menghilang bersama cahaya, meninggalkan keheningan. Jatmiko jatuh terduduk. Di hadapannya, batu itu kini retak membentuk pola lingkaran baru, seolah sebuah kunci telah mulai terbuka. Ia tahu perjalanan baru saja dimulai, dan di balik retakan itu tersembunyi rahasia besar yang akan menuntunnya menuju kekuatan leluhur yang sebenarnya. Dengan napas tersengal, ia menatap kembali ke langit yang mulai mendung di luar pendopo. Di puncak Gunung Lawu, awan menggumpal membentuk cahaya merah samar, pertanda bahwa Sabdo Palon masih memperhatikannya. Dan malam itu, di padepokan Watu Kendhit, gerbang pertama menuju dunia leluhur telah terbuka. Langit di atas Watu Kendhit diselimuti kabut tebal yang tak kunjung terurai. Sejak malam di pendopo tua itu, Jatmiko tidak lagi tidur nyenyak. Dalam setiap lelapnya,
Suara-suara dari masa lalu bergema di telinganya. Suara gamelan, kidung Jawa kuno, dan lantunan mantra yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Pagi, siang, malam, semuanya menyatu dalam satu aliran yang sama. Panggilan dari dalam bumi. Hari itu, Jatmiko kembali ke pendopo, membawa dupa dan kendi air dari sumber mata air Sendang Kencana, sebagaimana petunjuk samar dari mimpinya. Ia berjalan melewati jalan setapak yang lembab, dikelilingi kabut yang menari di antara pepohonan. Di pundaknya tergantung kain jarik peninggalan ibunya, kain dengan motif parang barong, simbol kekuatan Raja-Raja Majapahit. Saat memasuki ruang utama pendopo, hawa di dalam terasa lebih berat dibanding sebelumnya. Retakan batu di tengah ruangan kini tampak semakin jelas, memancarkan cahaya redup kemerahan, seperti bara api yang terpendam. Ia meletakkan dupa di sisi batu, menyalakannya, lalu duduk bersila. Suara lembut dari dalam pikirannya kembali berbisik. Nyawiji, Jatmiko, sambungkan napasmu dengan napas bumi. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata, dan perlahan melafalkan mantra yang tiba-tiba mengalir dari dalam dirinya, seolah telah lama ia hafal. Suksma manjing raga, raga manjing bumi, bumi manjing langit, langit manjing suksma. Ketika kalimat itu diucapkan, lantai pendopo mulai bergetar. Angin berputar di sekelilingnya, membawa aroma tanah basah dan dupa terbakar. Dari retakan batu, keluar cahaya biru lembut yang menembus tubuhnya seperti aliran air. Seketika pandangannya gelap, lalu berganti pemandangan lain. Ia berada di dalam gua batu besar, diterangi sinar kemerahan dari dinding yang bercahaya. Di dalam gua itu, Jatmiko melihat ukiran-ukiran purba, sosok manusia dengan sayap, ular naga, dan lingkaran matahari yang sama dengan simbol di tangannya. Di tengah ruangan gua berdiri arca besar berbentuk manusia dengan mata tertutup. Dari bibir arca itu mengalir air bening yang jatuh ke kolam kecil. Suara gaib bergaung dari segala arah. Kau telah membuka lapisan bumi kedua, anak manusia. Disinilah mantra leluhur disimpan, tak tersentuh waktu. Jatmiko mendekat, lalu berlutut di depan arca itu. Saat ia menatap ke dalam kolam, permukaannya bergetar dan menampilkan bayangan. Prajurit Majapahit berbaris di medan perang, perempuan-perempuan berbusana kebesaran menari di bawah sinar api, dan Sabdo Palon berdiri di tengah mereka, memegang tongkat yang memancarkan cahaya emas. Ini adalah kekuatan yang dijaga, suara itu melanjutkan. Kekuatan yang bukan untuk menguasai, tetapi untuk menyatukan. Dunia telah terbelah antara yang lahir dan yang batin, antara manusia dan asalnya. Sabdo Palon menunggu pewaris yang mampu menjembatani keduanya. Jatmiko menggigil, bukan karena takut, melainkan karena perasaan suci yang menjalar dari dalam dadanya. Ia menengadahkan tangan ke kolam, dan seberkas sinar naik dari permukaan air, membentuk aksara Jawa kuno yang berputar di udara. Setiap huruf bersinar seperti bintang kecil, berputar di sekelilingnya. Lalu satu persatu huruf itu masuk ke dalam tubuhnya, menembus kulitnya tanpa rasa sakit, meninggalkan cahaya halus di urat-urat tangannya. Tiba-tiba, dari arah dinding gua, muncul bayangan besar berwarna hitam. Sosok itu tinggi, matanya menyala merah. Suara beratnya menggema. Tidak semua pewaris siap menanggung beban warisan ini. Kekuatan leluhur dapat menjadi berkah, tapi juga kutukan. Jatmiko terdiam. Ia tahu sosok itu bukan musuh, melainkan ujian. Aku tidak mencari kuasa, katanya dengan suara bergetar. Aku hanya ingin memahami makna dari panggilan ini. Bayangan itu mendekat hingga wajahnya hampir menempel di wajah Jatmiko. Udara terasa menekan, napasnya sesak. Tapi sebelum kegelapan menelannya, cahaya emas menyala dari dalam tubuhnya. Mantra yang tadi ia ucapkan kembali bergaung, menembus gua, menyingkirkan bayangan hitam itu hingga lenyap. Dalam keheningan setelahnya, terdengar suara Sabdo Palon, lembut namun tegas. Mantra dari dalam bumi telah bersatu dengan darahmu. Kau kini menjadi penghubung antara masa lalu dan masa depan. Namun ingatlah, perjalanan ini belum usai. Setelah bumi, kau harus memahami langit. Dan hanya di antara keduanya kau akan menemukan jati dirimu sebagai anak Nusantara.
Ketika Jatmiko membuka mata, ia sudah kembali duduk di pendopo Watu Kendhit. Cahaya pagi menembus sela dinding kayu, menyoroti tubuhnya yang kini memancarkan aura halus kebiruan. Batu di tengah ruangan telah tertutup kembali, seolah tidak pernah terbuka. Tapi di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Ia kini dapat merasakan detak bumi di bawah kakinya, hembusan angin di antara pohon, bahkan getaran halus di udara. Semuanya seperti berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa leluhur yang telah lama terlupakan. Dan di kejauhan, di puncak Lawu, gumpalan awan membentuk wajah samar Sabdo Palon yang tersenyum tipis. Perjalananmu baru dimulai, Jatmiko. Suara itu bergaung di hatinya, karena kekuatan sejati bukan di bumi, tapi dalam kesadaran yang menghidupinya. Sejak hari ketika cahaya dari dalam bumi menyatu dengan tubuhnya, hidup Jatmiko tidak lagi sama. Ia bisa merasakan denyut halus kehidupan di sekitarnya, bunyi serangga, detak akar pohon di dalam tanah, bahkan desir angin membawa pesan-pesan samar dari masa lampau. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang terus mengusik batinnya. Setiap kali ia menutup mata, pandangannya tertarik ke dalam kabut merah, dan di sanalah ia menyaksikan potongan-potongan sejarah yang bukan miliknya. Pasukan berbaris, bendera merah bergambar Surya Majapahit, dan sosok lelaki berwajah gagah memimpin di tengah pertempuran. Pada malam keempat setelah ritual di padepokan, Jatmiko duduk di pinggir sungai kecil di bawah purnama. Angin berembus lembut membawa aroma dupa yang entah dari mana asalnya. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah dingin. Permukaan air bergelombang pelan, dan bayangan wajah muncul di dalamnya. Wajah Sabdo Palon. Sudah waktunya engkau melihat asal dari janji yang kutinggalkan, katanya. Masa lalu tak pernah padam, hanya bersembunyi di balik kabut waktu. Bukalah matamu, Jatmiko, dan lihatlah dengan mata leluhurmu. Dalam sekejap, cahaya di sekelilingnya berputar, dan Jatmiko merasa tubuhnya ditarik jauh ke belakang, melewati lapisan waktu. Ketika cahaya mereda, ia berdiri di atas benteng batu besar dengan bendera Majapahit berkibar di kejauhan. Di bawahnya terbentang kota yang megah, atap-atap merah bata, taman air, dan jalan batu yang dilalui kereta kuda. Udara beraroma dupa dan cendana. Ia menyadari dirinya sedang menyaksikan masa keemasan Majapahit, berabad-abad sebelum ia dilahirkan. Di sisi benteng, berdiri seorang pria tua berjubah putih dengan tongkat cendana di tangan, Sabdo Palon dalam wujud masa lalunya. Wajahnya teduh, namun matanya menyimpan kesedihan mendalam. Di sampingnya berdiri seorang lelaki muda berpakaian perang, bersenjata keris panjang. Gusti, katanya, kerajaan mulai terpecah. Saudara melawan saudara, darah mengalir di tanah leluhur. Sabdo Palon menghela napas panjang. Aku telah memperingatkan para raja, ujarnya lirih. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan akan menjadi racun. Mereka lupa bahwa Majapahit bukan hanya tanah dan istana, tapi kesadaran. Dan ketika kesadaran itu padam, maka cahaya Nusantara ikut pudar. Jatmiko mendengarkan, terpesona, tak berani bergerak. Ia tahu ia hanya penonton dari kejadian yang telah lama berlalu. Namun setiap kata yang diucapkan Sabdo Palon terasa menusuk ke dalam hatinya, seolah ditujukan langsung kepadanya. Tiba-tiba langit di atas kota berubah merah. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh seperti badai. Pasukan asing datang dari arah barat, menembus dinding kota, dan teriakan perang menggema. Api menjilat atap rumah, asap mengepul tinggi. Di tengah kekacauan itu, Sabdo Palon berdiri tegak di atas pelataran istana. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, dan bumi bergetar. Bumi Majapahit, dengarkan sabdaku. Suaranya menggema bagaikan guntur. Selama anak Nusantara masih mengingat asalnya, aku tidak akan benar-benar pergi. Aku akan menunggu, hingga mereka siap menyalakan kembali api kesadaran yang kini padam. Cahaya menyilaukan memancar dari tongkatnya, menyelimuti seluruh kota. Api perang berhenti seketika, namun perlahan semuanya berubah menjadi kabut tebal. Bangunan, prajurit, bahkan langit menghilang, meninggalkan hanya satu simbol di udara. Matahari bersinar dengan 8 pancaran, lambang Majapahit.
Lalu suara Sabdo Palon kembali terdengar. Kali ini sangat dekat di telinga Jatmiko. Api ini tidak padam, hanya bersembunyi dalam darah keturunan mereka. Dan engkau, Jatmiko, adalah salah satu yang terpilih untuk menyalakannya kembali. Pandangan Jatmiko kembali berputar, dan ia terbangun di tempat yang sama di tepi sungai. Namun kini langit tampak berbeda, bintang-bintang berkilau lebih terang, dan di permukaan air, lambang matahari Majapahit memantul samar. Tubuhnya bergetar oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seolah sejarah yang telah lama terkubur kini mengalir di nadinya. Ia menatap kedua tangannya. Urat-uratnya bersinar lembut, berpola seperti surya Majapahit. Ia teringat kata-kata Sabdo Palon, kesadaran itulah yang harus dijaga. Dalam hati ia berjanji, ia akan mencari makna sebenarnya dari api yang diwariskan itu, agar tidak lagi digunakan untuk perang, melainkan untuk membangkitkan jiwa Nusantara yang tertidur. Dari kejauhan, kilat menyambar puncak Gunung Lawu. Cahaya merah membentuk siluet sosok berjubah panjang yang berdiri di antara awan. Suara Sabdo Palon menggema di langit malam. Setiap zaman melahirkan penjaganya. Sekarang giliranmu, Jatmiko. Temukan api yang masih tersembunyi di jantung Lawu. Angin tiba-tiba berhembus kencang, meniup daun-daun dan membuat sungai beriak. Jatmiko tahu, perjalanan selanjutnya akan membawanya ke tempat di mana legenda berakhir dan kenyataan baru dimulai. Ke dalam rahim Gunung Lawu, tempat api leluhur menunggu untuk dinyalakan kembali. Dan di bawah sinar bulan purnama yang pucat, ia melangkah tanpa menoleh, menapaki jalan berbatu menuju ketinggian. Setiap langkahnya disertai gema gamelan halus dari dunia tak kasat mata, pertanda bahwa roh Majapahit telah bangkit kembali, menuntunnya menuju takdir yang telah digariskan berabad-abad silam. Langit di atas lereng Gunung Lawu tampak muram sore itu. Kabut menggantung berat, menutupi matahari yang hampir tenggelam. Jatmiko berjalan menapaki jalur bebatuan yang menuju ke puncak, diiringi bunyi langkahnya sendiri yang memantul di antara pepohonan tua. Ia telah meninggalkan desa Watu Kendit 3 hari lalu, mengikuti bisikan gaib yang terus memanggilnya ke arah timur laut. Di dadanya, simbol Surya Majapahit berdenyut lembut setiap kali ia mendekati sesuatu yang tak kasat mata, seolah menjadi kompas spiritual yang menuntunnya menuju rahasia di dalam gunung. Semakin tinggi ia mendaki, udara makin dingin, namun ada kehangatan aneh yang terasa dari dalam bumi. Dari sela-sela bebatuan keluar uap tipis, membawa aroma belerang bercampur dupa. Ia berhenti di sebuah batu datar yang menjorok ke jurang, tempat para pendaki biasanya beristirahat. Tapi malam ini, tempat itu berbeda. Di tengah batu datar itu tampak lingkaran kecil terbakar merah, seperti bara yang tidak padam sejak berabad-abad. Jatmiko berlutut, menatap lingkaran bara itu. Saat ia mendekatkan tangannya, kilatan cahaya kecil menyambar dan membentuk api biru yang berputar. Dari dalam api, terdengar nyanyian gamelan yang lembut, diiringi suara perempuan menyenandungkan tembang Jawa kuno. Saking geni kawangun bumi, saking bumi kawangun jiwa. Sapa eling marang asale, ora bakal ilang dalane. Suara itu membuat bulu kuduk Jatmiko meremang. Ia tahu, tempat ini bukan sekadar titik panas bumi, tetapi pancer, pusat energi yang menghubungkan dunia kasat mata dan dunia roh. Dalam keheningan itu, bayangan Sabdo Palon muncul di sisi lain lingkaran api. Wajahnya bersinar lembut dalam cahaya merah. Jatmiko, katanya lirih. Inilah api yang pernah kusembunyikan ketika Majapahit runtuh. Api ini bukan untuk membakar, melainkan untuk menerangi. Ia adalah nyala kesadaran, warisan para leluhur yang menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Jatmiko menatap api itu dengan kagum. Apakah ini kekuatan leluhur yang selama ini kau maksud? Tanyanya. Sabdo Palon menggeleng pelan. Belum sepenuhnya. Api ini hanyalah penjaga gerbang. Untuk membangkitkan kekuatan sejati, kau harus memahami 3 hal: asalmu, tujuanmu, dan makna pengabdianmu. Ia mengangkat tongkatnya, menunjuk ke arah kawah di atas gunung yang diselimuti kabut. Di sanalah ujian terakhir menantimu. Tapi ingat, sebelum menuju puncak, kau akan bertemu dengan penjaga lawas yang tak mudah diyakinkan. Seketika bayangan Sabdo Palon menghilang.
digantikan oleh angin berputar kuat. Dari dalam lingkaran api muncul sosok besar berwujud manusia. Namun tubuhnya terdiri dari bara merah menyala dan asap hitam yang menari-nari. Matanya dua nyala api, suaranya berat bagai gemuruh. Siapa yang berani mengusik nyala abadi di perut Lawu? Jatmiko berdiri, menegakkan punggung meski jantungnya berdegup keras. Aku bukan pengusik, katanya mantap. Aku datang untuk belajar tentang api ini, bukan untuk memadamkannya. Makhluk itu tertawa keras. Banyak yang datang dengan kata yang sama, manusia. Semua ingin mengambil cahaya ini untuk kekuasaan dan keabadian. Tapi tak seorang pun mampu menanggung bebannya. Tanah bergetar, dan lingkaran api membesar, menyala membentuk dinding merah di sekeliling Jatmiko. Hawa panas membakar kulitnya. Tapi ia tak mundur. Ia memejamkan mata, lalu mengucapkan mantra yang pernah ia pelajari di gua bawah tanah. Suksma manjing geni, geni manjing suksma. Geni dadi cahya, cahya dadi pangruating jagat. Suara mantra itu mengalun seperti nyanyian purba. Angin berputar makin cepat. Lalu tiba-tiba api di sekelilingnya berubah warna menjadi putih kebiruan. Sosok penjaga api itu memekik. Suaranya mengguncang udara. Kau membawa sabda dari bumi bawah. Kau pewaris yang dijanjikan. Api putih itu kemudian menyatu ke dalam tubuh Jatmiko. Ia merasakan panas yang luar biasa, tapi juga kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat ia membuka mata, tubuhnya dikelilingi aura cahaya biru lembut. Lingkaran bara di bawahnya kini padam, meninggalkan batu hitam berkilau. Di tengah batu itu, terukir lambang Surya Majapahit dengan satu titik menyala di pusatnya. Penjaga api itu kini berubah menjadi sosok tua berjubah merah. Wajahnya teduh namun mata masih menyala. Aku Ki Jalawedha, penjaga api Lawu, katanya. Kini kau telah membangunkan cahaya yang kupelihara sejak jatuhnya Majapahit. Tapi ketahuilah, api tanpa arah akan menjadi bencana. Pergilah ke kawah di puncak Lawu, temui sang penjaga langit. Hanya dia yang bisa mengajarkanmu mengendalikan nyala itu. Jatmiko menunduk hormat. Angin berhenti berputar, kabut menipis, dan sosok Ki Jalawedha memudar perlahan ke dalam udara. Dalam kesunyian yang tersisa, Jatmiko menatap ke puncak Lawu yang kini tampak bercahaya merah lembut. Ia tahu, perjalanan menuju kawah bukan sekadar mendaki gunung, tetapi menapaki lapisan terakhir dari rahasia para leluhur. Langit di atasnya mengguntur pelan, dan di antara awan, samar terlihat bayangan Sabdo Palon mengawasinya dari kejauhan. Dengan langkah mantap, Jatmiko melanjutkan pendakiannya. Di setiap jejak langkah, nyala biru dari tubuhnya menyala redup, tanda bahwa api leluhur kini hidup kembali di dalam darah manusia, menanti untuk menyinari masa depan Nusantara yang terlupa. Kabut di lereng atas Gunung Lawu semakin tebal, seakan menggulung dunia menjadi satu lapisan kabur antara nyata dan gaib. Jatmiko mendaki dengan langkah mantap meski tubuhnya mulai letih. Udara tipis menusuk paru-paru, namun di dadanya masih berdenyut hangat nyala biru, api leluhur yang kini menjadi bagian dirinya. Setiap kali ia berhenti untuk menarik napas, cahaya itu bergetar, seolah mengingatkannya untuk tidak menyerah. Di kejauhan, puncak Lawu tampak bersinar kemerahan, seperti menunggu kedatangannya. Perjalanan itu terasa panjang. Hujan kabut turun tanpa suara, dan pepohonan di sekitarnya perlahan berubah menjadi bentuk aneh. Ada yang berwajah manusia, ada yang memancarkan cahaya samar dari batangnya. Jatmiko tahu ia telah melangkah keluar dari dunia biasa. Ia memasuki wilayah yang disebut para tetua sebagai Astagina, gerbang antara dunia manusia dan alam roh. Langkahnya terhenti ketika ia tiba di sebuah dataran lapang di tengah kabut. Di sana berdiri sebuah gapura batu menjulang tinggi, diapit dua arca raksasa bersenjata tombak. Gapura itu dipenuhi ukiran aksara Jawa kuno yang berpendar lembut. Tepat di atas gerbang, terukir kalimat, "Sapa wani mlebu, kudu suci atine lan terang batine." Siapa berani masuk, harus suci hati dan terang pikirannya. Jatmiko maju perlahan, menunduk hormat di depan gapura. Tapi sebelum sempat melangkah, bumi bergetar halus, dan dari bayangan arca kanan muncul sosok tinggi besar berselimut kabut.
Matanya menyala merah. Suaranya bergema berat. Berhenti, anak manusia. Kau telah sampai di gerbang Astagina. Tak ada yang boleh lewat tanpa izin penjaganya. Jatmiko menatapnya dengan tenang. Aku datang bukan untuk menantang. Aku datang karena dipanggil oleh Sabdo Palon, dan Ki Jalawedha telah mengutusku kemari. Sosok itu mendengus, dan dari tubuhnya muncul percikan cahaya seperti bara. Nama-nama besar itu mudah diucapkan. Tapi apakah kau benar memahami makna panggilan mereka? Banyak manusia datang dengan nama para leluhur di bibirnya, tapi hatinya masih dipenuhi ambisi. Kabut di sekitarnya bergolak, membentuk pusaran. Dari dalam kabut itu muncul bayangan lain, lebih kecil, namun bermata tajam seperti elang. Aku Ki Banaspati, penjaga antara gerbang bumi dan langit, katanya. Sebelum melewati Astagina, kau harus menjawab 3 tanya. Bila salah satu gagal, api dalam dirimu akan padam selamanya. Jatmiko menunduk dalam. Aku siap. Banaspati mengangkat tangannya, dan udara di sekitar mereka berubah menjadi terang bagaikan siang. Pertama, katanya, apa yang kau cari di puncak lau ini? Jatmiko menatap lurus ke arah penjaga itu. Aku mencari makna dari api yang diwariskan, bukan kekuatan untuk menguasai. Kabut di sekitar mereka bergetar, tapi Banaspati belum puas. Kedua, lanjutnya, bila kau menemukan kekuatan itu, untuk apa kau menggunakannya? Jatmiko terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara mantap, untuk menyatukan yang terpisah, antara manusia dan leluhur, antara bumi dan langit. Karena tanpa kesatuan itu, Nusantara hanya nama tanpa jiwa. Banaspati menatapnya lama. Api di matanya berkobar lebih terang. Dan yang terakhir, katanya perlahan, apabila api itu menuntut pengorbananmu sendiri, apakah kau rela menjadi abu demi terang bagi yang lain? Pertanyaan itu menghujam dalam. Jatmiko menunduk, merasakan getaran di dadanya. Namun perlahan ia mengangguk. Jika itu jalan yang harus ditempuh, aku rela. Sebab cahaya bukan untuk disimpan, tapi untuk diberikan. Kabut di sekitar mereka berhenti bergerak. Dari langit turun cahaya putih menimpa Jatmiko. Sosok Banaspati tersenyum tipis. Jawabanmu lahir dari hati, bukan dari keinginan. Maka, gerbang ini terbuka untukmu. Suara gemuruh terdengar. Gapura batu itu bergetar, lalu perlahan membuka seperti 2 daun pintu raksasa. Dari celahnya keluar hembusan angin hangat bercampur sinar keemasan. Di dalamnya tampak tangga batu menurun menuju kedalaman yang tak terlihat. Namun sebelum melangkah, Banaspati berbicara lagi. Ingat, Jatmiko, Astagina bukan tempat biasa. Di dalamnya, waktu berhenti dan kebenaran ditelanjangi. Apapun yang belum kau sucikan dalam dirimu akan muncul di sana sebagai bayangan yang nyata. Hanya mereka yang mampu memaafkan dirinya sendiri yang bisa melewati jalan itu. Jatmiko mengangguk. Ia menatap sejenak langit lau yang diselimuti awan merah, lalu melangkah melewati gerbang. Seketika tubuhnya terasa ringan, seperti melayang. Di belakangnya, suara Banaspati menggema pelan. Selamat datang di ruang antara 2 dunia. Semoga api dalam dadamu tetap menyala. Ketika ia menuruni tangga batu itu, kabut berubah menjadi cahaya. Di bawah sana ia melihat taman luas dengan 8 kolam air yang berkilau seperti kaca. Di tengah taman berdiri candi batu kecil yang dikelilingi 9 patung dewa. Udara di sana harum, dan langit berwarna keemasan. Ia tahu, inilah Astagina, tempat pertemuan bumi dan langit, tempat rahasia terakhir Sabdo Palon tersimpan. Suara lembut terdengar dari kejauhan. Datanglah, pewaris api. Disinilah kau akan memahami makna sejati dari sabda leluhur. Dan Jatmiko melangkah maju, menuju candi di tengah taman cahaya itu, tempat takdirnya sebagai penjaga kesadaran Nusantara akan diuji untuk terakhir kalinya. Langkah Jatmiko bergema pelan di antara batu-batu putih yang membentuk jalan menuju candi di tengah taman cahaya. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, udara di sekitarnya bergetar lembut seperti petikan nada gamelan. Di kejauhan, langit Astagina berwarna keemasan,
namun tanpa matahari. Cahaya seolah memancar dari segala arah, dari air kolam, dari batu, bahkan dari dirinya sendiri. Ia melangkah mendekat ke candi, tempat 9 arca berdiri mengelilingi pelataran. Arca-arca itu bukan sekadar batu, sebab matanya hidup, memancarkan cahaya beraneka warna. Merah, biru, hijau, kuning, ungu, putih, hitam, emas, dan perak. Masing-masing memancarkan aura yang berbeda, namun saling berhubungan seperti pusaran energi yang berputar dalam harmoni. Di tengah pusaran itu, berdiri sebuah altar batu berbentuk lingkaran dengan simbol api di tengahnya, mirip dengan tanda di tangan Jatmiko, hanya jauh lebih terang. Ketika ia menapakkan kaki ke pelataran itu, suara lembut terdengar dari segala arah. Selamat datang, pewaris yang telah melewati 7 lapisan kesadaran. Disinilah sabda leluhur akan disingkap. Jatmiko menunduk hormat. Aku datang dengan niat bersih. Aku ingin memahami pesan yang diwariskan Sabdo Palon. Cahaya di sekitar altar mulai berputar cepat, membentuk pusaran angin bercahaya. Dari tengahnya muncul sosok berjubah putih panjang, wajahnya tenang dan berwibawa, dengan mata yang memancarkan kebijaksanaan berabad-abad. Sosok itu berdiri tegak, namun langkahnya seperti melayang di atas tanah. Jatmiko, suaranya dalam dan menggema lembut. Kau telah membuka 3 gerbang, bumi, jiwa, dan langit. Kini tiba waktumu mendengar sabda yang disembunyikan sejak zaman keruntuhan Majapahit. Sosok itu mengangkat tangannya. Di udara muncul bayangan masa lalu, kerajaan megah dengan menara emas, rakyat yang hidup makmur, dan wajah-wajah penuh keyakinan. Inilah tanah yang dulu disinari kesadaran luhur. Saat itu, manusia dan roh leluhur hidup berdampingan. Tapi keserakahan membuat keseimbangan hancur. Sabdo Palon tidak pergi. Ia bersembunyi di dalam kesadaran bumi, menunggu waktu yang tepat untuk berbicara kembali. Jatmiko menatap bayangan itu dengan takjub. Ia melihat peperangan besar, api membakar istana, dan lautan manusia melarikan diri ke berbagai penjuru. Di antara kobaran itu, muncul sosok tinggi berjubah merah, Sabdo Palon sendiri, berdiri di atas reruntuhan Majapahit, menatap ke arah timur sambil berkata, Aku ora lunga, aku mung tilem. Aku tidak pergi, aku hanya tidur. Gambaran itu memudar, berganti dengan wajah Jatmiko sendiri, berdiri di tempat yang sama. Sosok berjubah putih berbicara lagi, dan kini, ketika zaman kembali gelap, ketika manusia kehilangan arah dan menyembah kekosongan, api itu harus dibangkitkan. Namun ingat, kekuatan Sabdo Palon bukan untuk menguasai, tapi untuk menghidupkan kesadaran yang telah tertidur. Jatmiko mendekat ke altar. Bagaimana caraku melakukannya? Tanyanya dengan lirih. Dengan menjadi jembatan, jawab sosok itu. Sabda tidak bisa diucapkan oleh mereka yang penuh keinginan, tapi bisa hidup melalui orang yang siap menjadi wadah. Kau bukan pemilik kekuatan, Jatmiko, kau hanyalah salurannya. Altar batu di depannya bergetar. Dari simbol api itu keluar lidah-lidah cahaya yang menari di udara, lalu satu persatu masuk ke tubuh Jatmiko. Ia merasakan panas luar biasa, bukan menyakitkan, tapi menyucikan. Dalam sekejap, seluruh kenangan masa lalunya, rasa takut, dendam, kesedihan, terbakar menjadi abu. Ia melihat dirinya berdiri di antara 2 dunia. Di satu sisi bumi dengan segala penderitaan manusia, di sisi lain dunia roh dengan ketenangan abadi. Suara Sabdo Palon bergema langsung di dalam hatinya, bukan dari luar. Anak manusia, sabda bukan sekadar kata. Sabda adalah getaran yang menghidupkan dunia. Ketika engkau berbicara dengan niat suci, semesta akan menjawab. Itulah kekuatan leluhur, menyatukan kata, niat, dan tindakan dalam satu garis kesadaran. Air mata mengalir di pipi Jatmiko. Ia merasa bukan lagi dirinya sendiri. Ada kekuatan yang lebih besar mengalir melalui tubuhnya, lembut namun sangat nyata. Ia berlutut di depan altar, suaranya bergetar. Aku bersedia menjadi penjaga sabda, bukan pemiliknya. Seketika seluruh taman Astagina bergetar. Air di kolam memancar seperti kristal,
Langit bergemuruh dengan cahaya emas. 8 arca di sekelilingnya bersinar serentak, dan dari mulut candi keluar aliran cahaya yang mengalun seperti sungai. Di tengah pusaran itu, sosok berjubah putih perlahan memudar, meninggalkan suara terakhir yang menggema di udara. Sabda Palon kini hidup kembali dalam kesadaranmu. Tapi ingat, perjalanan belum berakhir. Dunia manusia menunggu pencerahan, dan hanya lewat perbuatanmu cahaya ini akan berarti. Lalu semuanya hening. Angin lembut meniup wajah Jatmiko, membawa aroma bunga hutan dan tanah basah. Ketika ia membuka mata, ia berdiri di lereng Lau lagi, di tempat pertama kali ia menemukan padepokan Watu Kendhit. Tapi kini dunia tampak berbeda, lebih hidup, lebih berdenyut, seolah setiap daun dan batu mengenalnya. Di tangannya, simbol api kini bersinar lembut. Ia tahu, sabda leluhur telah menjadi bagian dari dirinya. Dan mulai saat itu, Jatmiko bukan lagi sekadar manusia biasa, melainkan penjaga sabda, utusan kesadaran leluhur untuk membangunkan jiwa yang tertidur di tanah Nusantara. Fajar menembus kabut di lereng Gunung Lawu, memantulkan cahaya keemasan di permukaan dedaunan yang basah oleh embun. Jatmiko berdiri di antara bayangan pepohonan. Tubuhnya masih terasa hangat oleh energi yang mengalir dari dalam. Suara burung-burung pagi seakan menyambutnya, dan setiap hembusan angin terasa membawa pesan yang ia pahami tanpa kata. Waktumu telah tiba. Ia kini berbeda. Tidak hanya secara batin, tetapi juga dalam tatapan matanya yang memantulkan ketenangan dalam. Dunia seolah berbicara kepadanya dalam bahasa yang dulu tak ia mengerti. Ia merasakan denyut bumi di bawah kakinya, aliran air di dalam tanah, bahkan getaran halus dari pepohonan tua yang menyimpan ingatan ratusan tahun. Seolah semesta bukan lagi tempat asing, melainkan tubuhnya sendiri. Hari itu, ia memutuskan turun kembali ke desa Watu Kendhit. Penduduk yang dulu mengenalnya sebagai pemuda penyendiri kini memandangnya dengan takjub. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, bukan hanya auranya yang lembut, tetapi juga kekuatan yang sulit dijelaskan. Seorang ibu tua yang sedang menimba air spontan menunduk ketika melihatnya. Endoro Jatmiko, panjenengan kokoyo padang cahyane, katanya gemetar. Jatmiko tersenyum, menenangkan wanita itu. Aku bukan apa-apa, Mbah. Aku hanya pulang membawa pesan. Ia lalu berjalan ke balai desa. Di sana, para tetua sudah menunggu, seolah mereka tahu kedatangannya. Ki Darmo, tetua tertua di desa itu, berdiri dengan tongkat bambu di tangan. Matanya menatap Jatmiko dengan pandangan campur antara kagum dan cemas. Anak muda, katanya pelan. Kami tahu angin perubahan sedang bertiup. Hutan bergetar tiap malam. Suara gamelan terdengar dari arah Lawu, dan burung-burung terbang dalam pola aneh di langit. Apa yang sebenarnya terjadi? Jatmiko menarik napas dalam. Leluhur kita telah lama tidur, Ki. Tapi sekarang, mereka mulai terbangun. Sabda Palon bukan dongeng. Ia adalah kesadaran bumi yang menunggu manusia mengingat asalnya. Dan kini, waktunya telah datang untuk menyatukan yang tercerai. Orang-orang saling berpandangan, sebagian takut, sebagian penasaran. Jatmiko kemudian berdiri di tengah balai, menatap satu persatu wajah mereka. Selama ini kita mengira kekuatan hanya ada di luar diri, di pusaka, di mantra, di gunung. Padahal kekuatan itu ada di dalam kesadaran kita sendiri. Leluhur tidak mati, mereka hidup dalam getaran niat baik, dalam doa, dalam keberanian menjaga harmoni alam. Saat kata-kata itu meluncur, udara di sekeliling mereka berubah tenang. Angin berhenti bertiup, dan dari langit terdengar suara gemuruh lembut. Di luar balai, pepohonan seolah membungkuk. Ki Darmo meneteskan air mata. Jadi, kaulah yang disebut penjaga sabda. Jatmiko menunduk. Aku hanya pembawa pesan, Ki. Yang harus menjaganya adalah kita semua. Sejak hari itu, perubahan terjadi di Watu Kendhit. Sungai yang sempat mengering mulai mengalir kembali. Padi tumbuh lebih subur, udara lebih jernih, dan orang-orang mulai menghidupkan kembali tradisi lama dengan kesadaran baru. Mereka tak lagi sekadar melakukan ritual, tapi memahami maknanya.
Setiap malam purnama, warga berkumpul di pendopo dan melantunkan tembang Jawa kuno, mengingatkan diri bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada kehidupan sehari-hari. Namun, kabar tentang kejadian aneh di desa itu menyebar. Dari kota, para peneliti datang. Wartawan menulis berita tentang cahaya gaib di lereng Lawu. Sebagian menertawakan, sebagian percaya. Tapi bagi Jatmiko, semua itu tak penting. Ia tahu, kebangkitan sejati tidak dimulai dari keajaiban yang bisa dilihat mata, melainkan dari perubahan kesadaran yang halus dan mendalam. Suatu malam, ketika angin berhembus dari arah timur, Jatmiko kembali berdiri di halaman padepokan Watu Kendhit. Di sana, cahaya samar membentuk sosok yang ia kenal, Sabdo Palon. Sosok itu tersenyum, matanya tenang seperti danau. "Kau telah menyalakan nyala pertama," katanya. "Tapi api ini harus menjalar ke seluruh Nusantara. Karena kesadaran tak bisa hidup hanya di satu tempat." Jatmiko menatapnya. "Bagaimana caraku menyebarkannya?" Sabdo Palon mendekat. Suaranya berubah lembut. "Dengan menjadi teladan, bukan penguasa. Dengan membangunkan ingatan orang, bukan dengan memaksanya percaya. Kesadaran tidak diajarkan dengan kata-kata, tapi dengan ketulusan tindakan." Lalu sosok itu perlahan memudar, meninggalkan gema terakhir. Nusantara akan bangkit bukan karena kekuatan, tapi karena ingatan. Jatmiko menatap langit. Bintang-bintang bersinar terang di atas Lawu, seolah mendengarkan pesan itu. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Ia hanyalah awal dari kebangkitan yang jauh lebih besar. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan padepokan Watu Kendhit menuju arah timur, tempat fajar baru akan terbit. Di sana, ia akan menyalakan api leluhur di hati manusia-manusia yang telah lama lupa asalnya. Karena dari kesadaran satu jiwa, kebangkitan Nusantara akan dimulai kembali. Langit timur mulai berpendar merah keemasan saat Jatmiko berdiri di tepi tebing, memandang hamparan lembah yang diselimuti kabut. Angin dari puncak Lawu berembus lembut membawa aroma tanah dan bunga liar. Di kejauhan, suara gamelan samar-samar terdengar, bukan dari manusia, tapi dari kedalaman bumi. Setiap dentingnya seolah berbicara kepadanya. "Wektune wus rawuh, wektu kanggo nyawiji. Waktunya telah tiba. Waktunya untuk menyatu." Selama berbulan-bulan sejak kebangkitannya di Watu Kendhit, Jatmiko telah berkelana ke berbagai penjuru tanah Jawa. Ia menyusuri pesisir selatan, menapaki hutan-hutan tua di Blambangan, hingga ke dataran tinggi Dieng yang berkabut tebal. Di setiap tempat, ia menemui orang-orang sederhana, petani, nelayan, penembang, bahkan para pertapa yang lama berdiam dalam kesunyian. Kepada mereka, ia tidak membawa kitab suci atau ajaran baru, hanya pesan, "Eling lan waspada. Ingat dan sadarlah." Dan dimanapun ia berbicara, sesuatu selalu terjadi. Air sumur yang kering menjadi jernih kembali, anak-anak bermimpi melihat leluhur, dan orang-orang mulai menanam pohon di tanah tandus dengan rasa khusyuk seolah berdoa. Jatmiko tidak mencari pengikut. Ia hanya menyalakan ingatan yang telah lama tertidur di hati manusia. Namun dalam diam, ia tahu tugasnya belum selesai. Sabdo Palon pernah berbisik bahwa akan datang satu malam ketika batas dunia akan terbuka sepenuhnya. Malam itu adalah malam penyerahan, ketika sabda harus kembali kepada cahaya asalnya. Dan malam itu pun tiba. Ketika bulan purnama tergantung di langit, Jatmiko kembali ke puncak Lawu. Ia berjalan seorang diri melewati jalur bebatuan yang ia kenal sejak awal perjalanannya. Tidak ada rasa takut, hanya ketenangan mendalam. Setiap langkahnya diiringi bayangan lembut leluhur yang berjalan di belakangnya, bayangan para resi, prajurit, dan perempuan Jawa dengan kain batik kuno yang berkibar diterpa angin gaib. Mereka semua datang tanpa suara, menyatu dalam satu irama napas bumi. Di puncak tertinggi, tepat di tempat di mana dahulu ia melihat awan merah membentuk wajah Sabdo Palon, kini berdiri lingkaran batu berukir simbol kuno. Di tengahnya, bara kecil menyala, api suci yang dulu muncul di altar Astagina. Tanpa ragu, Jatmiko duduk bersila di hadapan api itu. Ia memejamkan mata dan mulai mengatur napasnya. Dalam keheningan,
Suara Sabdo Palon terdengar dari dalam hatinya. Anak manusia, perjalananmu hampir sempurna. Kau telah menyalakan api di hati banyak orang. Tapi ingat, sabda ini bukan untuk disimpan. Kini saatnya sabda kembali menjadi cahaya. Jatmiko menunduk. Apa artinya, Kiai? Apakah aku harus menghilang? Sabdo Palon menjawab. Suaranya bergema lembut namun kuat seperti aliran sungai purba. Tidak ada yang hilang. Hanya berubah bentuk. Ketika sabda telah selesai diucapkan, ia tidak lenyap. Ia menjadi kehidupan itu sendiri. Kau akan menjadi bagian dari napas bumi, dari suara angin, dari getaran air. Sabda tidak mati. Sabda menjadi segalanya. Tetes air mata jatuh di pipi Jatmiko. Ia tahu ini adalah akhir sekaligus awal. Ia membuka matanya dan melihat api di hadapannya mulai tumbuh. Berubah warna dari merah menjadi biru, lalu menjadi putih. Cahaya itu meluas, melingkupi seluruh puncak gunung. Awan bergulung di langit, angin berhenti, dan bumi terasa diam untuk sesaat. Lalu dari dalam api itu, muncul sosok Sabdo Palon dalam wujudnya yang agung, tinggi, berpakaian merah emas, wajahnya memancarkan cahaya lembut. Ia tersenyum pada Jatmiko. Kau telah menjadi jembatan antara manusia dan kesadaran leluhur. Kini biarkan sabda itu bersatu kembali dengan sumbernya. Jangan takut, sebab setiap jiwa yang kau sentuh akan menjadi penerusmu. Jatmiko mengangguk. Aku siap, Kiai. Aku menyerahkan semuanya. Sabdo Palon mengangkat tangannya, dan api putih itu menyelimuti Jatmiko. Tubuhnya mulai berpendar, menjadi cahaya. Ia tidak merasakan sakit, hanya kelegaan luar biasa, seperti kembali pulang setelah perjalanan panjang. Dalam detik terakhir kesadarannya sebagai manusia, ia mendengar suara bumi berbisik. Kesadaran sejati bukan milik siapapun. Ia hidup dalam setiap napas kehidupan. Ketika fajar pertama menyingsing, para pendaki yang berada di lereng bawah Lawu melihat cahaya besar turun dari langit lalu lenyap ke dalam bumi. Mereka menemukan di puncak hanya batu hitam berbentuk lingkaran. Di tengahnya membekas tanda api yang membiru. Tak ada jasad, tak ada sisa. Hanya keheningan yang damai dan aroma dupa yang samar. Berbulan-bulan kemudian, kisah tentang manusia cahaya dari Lawu menyebar ke seluruh Nusantara. Orang-orang mulai kembali mengenang ajaran leluhur, menanam dengan doa, berbicara dengan hati, dan menghormati bumi sebagai ibu. Dari Aceh sampai Maluku, dari Bali hingga Kalimantan, getaran itu merambat, bukan sebagai agama baru, tapi sebagai kesadaran lama yang bangkit kembali. Dan di antara desiran angin yang melewati sawah, di antara gemuruh ombak yang mencium pantai, kadang terdengar bisikan lembut, eling lan waspada. Suara itu bukan lagi milik Jatmiko atau Sabdo Palon semata, melainkan suara bumi sendiri, suara leluhur yang telah kembali menyatu dalam cahaya. Di puncak Gunung Lawu, langit selalu tampak sedikit lebih terang setiap malam purnama. Orang-orang percaya, itu adalah cahaya Sabdo Palon yang tak pernah padam, menunggu waktu ketika manusia sekali lagi siap untuk mengingat. Dan begitulah akhir kisah Jatmiko, sang penjaga sabda, manusia yang menjadi jembatan antara yang fana dan abadi, yang membangkitkan kekuatan leluhur bukan dengan sihir atau senjata, tetapi dengan kesadaran dan cinta. Sabda telah kembali ke cahaya, namun getarannya tetap hidup di setiap hati yang mau mendengarkan.